Sampai saya yang dulunya ustazah nurunin berat badan 1 kilo aja susah. Mendadak tiba-tiba seminggu turun 5 kilo. Gak enak makan, gak demen mandi. Kesian kamu. Saya selalu sampaikan pada istri yang merasa ditinggalkan, tatkala hati suamimu berpaling darimu, seringkali itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu untuk mendekatkanmu kepadanya. Allah seolah berkata padamu, lihatin, suamimu bisa meninggalkanmu, aku tidak. Lihatin, suamimu bisa berpaling cintanya darimu, aku apabila telah mencintai hambaku, aku tak akan berpaling darinya. Kamu mau terus-terusan kejar cinta manusia, cinta tersebut hanya akan membawamu kepada rasa kecewa. Sebab yang semestinya dicinta bukan dia, melainkan Allah. Melainkan Allah. Yuk, ingat, apapun terjadi tak dapat terjadi kecuali dengan izin Allah. Semua yang terjadi adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Jadi poinnya pertama, hidup tak pernah ideal buat siapapun. Dua, apapun yang terjadi semuanya datangnya dari Allah. Dan yang ketiga, yang dari Allah untukmu adalah yang terbaik bagimu. Allah tahu, kamu tidak pernah tahu. Allah tahu. Allah tahu yang terbaik buat kamu, tapi kamu gak tahu. Makanya dikasih apa aja yang tunduk hatinya, yang tunduk hatinya. Kamu gak ngerti, teman-teman, kita tuh gak ngerti. Kita gak ngerti. Makanya karena kita gak ngerti, jangan sok tahu, jangan sok ngerti. Karena kamu gak paham, jangan salah paham. Karena kamu gak tahu, jangan sok tahu. Jadi hamba jangan sok tahu. Kata Allah, asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Berapa banyak kalian senang sama sesuatu, pengen sama sesuatu, padahal sesuatu tersebut buruk buat kamu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak sesuatu yang kalian benci, kalian gak suka, kalian gak mau, padahal itu adalah yang terbaik bagi kamu. Gak ngerti, Allah ngerti. Kamu gak tahu, Allah tahu. Saya ceritain, ada seseorang anak cerdas, pintar, cakep, bapak ibu soleh-soleha, kakak-kakak baik-baik, pintar-pintar, sayang sama dia. Dia yang paling cerdas, yang paling hebat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, satu hari si anak ini ketika udah mulai bisa baca Quran, bisa hafal surat-surat, bisa
senang-senangnya belajar, andalan keluarga, harapan orang tua. Tiba-tiba dia sakit panas, teman-teman saya sekalian, panasnya sembuh, matanya jadi buta. Sedih orang tuanya, sedih saudara-saudaranya. Tapi ya itu tadi, terkadang yang kita anggap derita, ternyata itu adalah karunia. Anak ini kemudian melatih pendengarannya karena dia tahu matanya sudah tidak lagi dapat dia gunakan. Dia pun berusaha untuk menajamkan pendengaran. Dan subhanallah, hasil latihan berbulan, bertahun menjadikannya, andai dia dengar suara seseorang dan dia mendengarkannya 10 tahun berikutnya, dia tahu siapa yang mengucapkan kalimat tersebut. Sekali dia dengar ucapan seseorang, otaknya langsung akan mencerna dan dia akan menghafal hanya dalam hitungan 1 kali dia mendengar. Ketajaman pendengaran yang luar biasa. Hingga saat ketika dia sudah mulai beranjak remaja, subhanallah, sesudah ketajaman pendengarannya, Allah pun kembali membuka matanya, dia kembali bisa melihat. Sesudah itu dia berangkat ke Mekah untuk berguru, namun semua guru menutup pintunya. Hingga seseorang di antara mereka berkata, "Nah, bukan untuk ilmu kamu diciptakan, melainkan untuk mencatat hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Carilah, bukukanlah ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia pun mulai mendatangi guru demi guru, syekh demi syekh, ulama demi ulama. Dia catat hadis-hadis Nabi Muhammad dari orang tersebut dengan riwayat-riwayatnya, semuanya dicatat. Hingga kemudian anak tersebut melahirkan kitab paling akurat sesudah Al-Quran, bernama Hadis Sahihul Bukhari. Dia adalah Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu kalau dengar seseorang menyampaikan hadisnya Nabi, sekali dia dengar udah langsung dia hafal. Allah Subhanahu wa taala jadikan penglihatannya buta karena Allah mempersiapkannya untuk menjadi yang mengumpulkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak pernah tahu. Kadang kan kita kok dikasih yang nggak enak, itu tadi kayak Imam Bukhari waktu dikasih matanya nggak bisa lihat, sebagai ibu kan, ya Allah kesiannya anak saya, menganggapnya sebagai sebuah derita, padahal kenyataannya ia adalah sebuah karunia. Kita nggak pernah tahu, sebab kita ini nggak ngerti. Yang ngerti adalah Allah. Kita nggak paham, yang paham adalah Allah. Maka dalam setiap kepahitan yang kamu rasa, katakanlah, ya Allah, saya ridho dengan apapun keputusanmu. Ridhoilah saya ya Allah. Jadikanlah akhir dari segala urusan saya adalah akhir yang baik. Mintalah terus, faj'al akibatahu rasyada. Ya Allah, jadikanlah akhir urusan-urusan kami
adalah akhir yang baik. Begitu. Semua dari Allah. Kita nggak pernah tahu. Yang kita kira pahit, ternyata itu adalah yang manis. Yang kita kira manis, ternyata itu adalah sesuatu yang pahit belakangannya. Kita nggak paham. Allah yang paham. Maka apapun yang terjadi, jangan tergesa-gesa menghukumi, apalagi menghakimi. Kamu tidak perlu melakukan itu. Yang perlu kamu lakukan adalah menjalani dengan cara yang terbaik. Lagi dikasih sehat, pakai buat taat. Lagi dikasih sakit, hadapi dengan penuh kesabaran. Insya Allah. Gitu kan enak. Lagi punya banyak duit, pakai itu untuk kebaikan-kebaikan. Lagi nggak punya duit, jalani hidup dengan penuh kesabaran. Kamu nggak pernah tahu, tapi yang Allah tetapkan selalu yang terbaik dalam kehidupanmu. Bahkan lukisan-lukisan yang indah tidak selalu berisi warna-warna yang cerah. Harus ada kelabu, harus ada hitam, harus ada coklat tua, kan begitu? Buat jadi lukisan yang cakep, nggak semuanya warna-warna cerah-cerah semuanya. Nggak semuanya warna-warna yang cerah-cerah. Nah itu. Demikian pula dalam kehidupan kita. Pengen kehidupannya indah, nggak semua berisi kayak enak-enak semuanya gitu, enggak. Teman-teman seribu sekalian, kehidupan orang-orang besar, kehidupan orang-orang mulia justru ditempa Allah SWT dengan berbagai macam kesulitan demi kesulitan. Maka kamu yang dikasih kesulitan, yang sabar, yakinlah bahwa apa yang Allah berikan dalam kehidupanmu adalah yang terbaik. Paham? Paham? Siap sabar? Insya Allah. Satu, hidup tak pernah ideal buat siapa. Dua, yang enak, yang gak enak, yang manis, yang pahit, semuanya datangnya dari Allah. Kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, sahabat kita, saudara kita, semuanya adalah milik Allah. Kita sebagai hamba bisa apa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menarik kembali apa yang telah Allah berikan kepada kita? Saya tahu ditinggalin orang tua sedih. Bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, sedih. Ditinggal saudara, sedih. Ditinggal sahabat, meninggal dunia, sedih. Ditinggal anak, sedih. Pasti. Ditinggal sahabat, sedih. Ditinggal guru, sedih. Tahu saya, tahu. Tapi ingat, semua punyanya Allah. Kita hanyalah hamba. Mau kita terima, mau kita nggak terima, apapun yang ditakdirkan Allah terjadi, pastilah akan terjadi. Demikian cara Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita hanyalah hambanya. Kita bukan pemiliknya.
anak lagi disayang-sayang, tahu-tahu meninggal dunia. Emang bukan punyamu, Bu. Ia diambil kembali oleh pemiliknya. Saya tahu kamu sedih, tapi kamu juga bisa apa? Kesedihanmu tak akan dapat mengembalikan dia. Yang sudah waktunya kembali, pasti akan kembali mau tak mau. Sebab semuanya punyanya Allah. Yang ketiga, ingat, apapun yang terjadi adalah yang terbaik yang Allah berikan padamu untuk mengingatkanmu bahwa dunia bukanlah tempat balasan. Kamu hanya perlu bersabar. Yang terakhir, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ingat, ada balasan kesabaran yang indah di akhir perjalanan. Kalau kamu jalaninnya dengan penuh kesabaran, kalau kamu menjalani setiap takdir dengan hati yang damai, kalau kamu menerima takdirnya Allah SWT atas dirimu, liatin deh, nanti perjalananmu tuh jauh lebih mudah, perjalananmu jauh lebih ringan, sebab beban-beban di punggungmu sudah kamu letakkan, sehingga kamu melangkah dengan lebih ringan. Dunia sebelum Allah akan ridho padamu di akhirat nanti, sebelum Allah akan berikan balasan berupa surga di akhirat nanti. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar adalah pahala yang tidak bisa dihitung banyaknya. Balasan tanpa hisab, balasan tanpa ukuran, Allah persembahkan bagi mereka yang sabar, yang damai dalam menjalani kepahitan takdir yang datang dalam kehidupan. Gak apa-apa, terima aja yang enak aja. Kalau kamu ngerasa, Ustazah, duit saya gak pernah banyak, padahal saya pengen beli ini, beli itu, akhirnya saya nggak sabar, akhirnya saya pinjol nggak bisa kebayar, akhirnya saya judol. Itu namanya nggak sabar. Itu namanya nggak sabar. Sebab sering saya sampaikan, sesedikit apapun uang yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu, namun sebanyak apapun uang yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Kalau pengen hidup dalam keadaan damai, jangan banyak gaya. Kalau kamu nggak punya, ya udah, nggak usah sebegitunya. Pengen punya HP kayak yang dipunyain saudara kamu, ganti dari Oppo ke iPhone. Allah, padahal pakainya juga cuma buat telepon sama WA. Udahlah, apa yang
kamu punya silahkan nikmati dan berusaha buat kamu bagi kepada yang lainnya. Nggak usah kepengen sama apa yang dipunyai orang, terutama jika kamu tidak mampu memilikinya. Jangan kemudian nyalahin takdirnya Allah, kenapa ya hidup saya miskin terus-terusan. Apalagi kalau kamu sampai jadi curiga, kok dia kerjaannya cuma gitu doang, duitnya banyak. Jangan-jangan nggak usah begitu. Kamu jalanin hidup sendirian, nggak usah banding-bandingkan apa yang kamu punya dengan apa yang dipunya sama yang lain. Nggak usah, itu adalah awal penderitaan. Kamu kalau pengen menderita gampang, bandingin aja terus hidup kamu sama hidup orang lain. Menderita kamu, nggak usah. Setiap orang semuanya masing-masing sudah diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian sesuai dengan ukurannya masing-masing. Bu, hidup gak pernah ideal buat siapapun. Percaya saya. Gak ada orang hidup gak diuji, itu gak ada. Percaya saya. Udah, jalanin hidupmu dengan cara yang terbaik. Gak usah jahat sama siapapun. Dari kepengennya punya ini, punya itu, sampai warisan buat saudara dia tilep, dia kuasai harta yang bukan miliknya hanya karena dia kepengen jadi yang paling kaya, dia kepengen dia yang paling hidupnya mudah. Kamu pikir hidup gak ada Tuhannya apa? Udah ada yang ngatur. Kamu kepengen yang haram-haram, liatin man lam yubali min ayyu babin dakhala alaihi rizq lam yubalillah min ayyi wadin min awdiyati jahannam ahlakah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, siapa yang gak peduli dari pintu mana rezeki masuk padanya, yang haram-haram dia embat juga, Allah tidak peduli di lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Alhamdulillah. Dan jahanam yang ada sesudah kematian akan diawali dengan berita di saat hidup di dunia. Jangan salahin siapa-siapa. Kalau kamu nggak sabar sehingga yang haram-haram kamu kerjakan, Allah akan jadikan hidup kamu menderita. Di saat penderitaan tersebut tak akan membawa manis pada ujungnya. Ada perempuan, dia bilang, saya kok gak kawin-kawin ya. Ini karena saya gak pacaran. Ya udah deh, saya pacaran aja. Yang haram dia kerjain, dia gak sabar nungguin jodoh. Akhirnya yang haram dia kerjain, dia pacaran. Kok kayaknya laki-laki ini kok gak mau-mau juga ya ngawinin saya jebak aja. Digodain, ntar kan kalau hamil dia kawinin saya juga. Astagfirullah. Kamu pikir hidup gak ada Tuhannya apa? Hidup ini ada Tuhannya, teman-teman. Ada yang ngatur, yang berkata innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusannya apabila berkata pada sesuatu jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Siapa yang mengerjakan yang haram, artinya dia meninggalkan Allah. Dan siapa yang meninggalkan Allah, siap-siap saja dia untuk ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak akan ada kebahagiaan untuk seorang hamba yang ditinggalkan oleh Allah Tuhannya. Karenanya yang sabar. Pahala sabar itu indah. Pahala sabar itu nikmat.
Pahala sabar itu berkah. Pahala sabar itu bahagia. Maka jangan mau lepaskan kebahagiaanmu dan tetaplah bersabar menghadapi ujian apapun yang Allah berikan dalam kehidupan. Tetaplah damai hatimu menerima semua takdir. Insya Allah. Yang sabar, sebab pahala kesabaran luar biasa indahnya. Teman-teman saudara sekalian, Nabi Muhammad bahkan berkata, "Lau araftum madza a'tallahu 'alal ajdam latamannaitum an law kanu judama." Andai kalian tahu pahala balasan yang Allah berikan kepada orang yang menderita kusta di dunianya, kalian akan berharap, andai waktu di dunia aku terkena penyakit kusta. Walakinnal mu'min la yas'al ilal afiyah. Kata Nabi, tapi orang mukmin nggak boleh minta sakit. Orang mukmin harus selalu minta diberi afiah, kesehatan dan keselamatan. Tapi Nabi lagi mau ngasih tahu, tuh yang kamu liatin hidupnya susah, sakit, sampai sakit paling menjijikkan deh, sakit kusta, sakit yang dianggap paling menjijikkan zaman itu. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu tahu nih pahalanya apa yang akan Allah berikan di akhirat, kalian akan berharap, ya Allah, waktu di dunia saya kena sakit kusta aja dah. Artinya bahwa pahala kamu jika kamu bersabar menghadapi apapun luar biasa besarnya, luar biasa indahnya. Andai kamu dibuka hijab, ketika kamu diberi ujian berupa apapun, mau dikasih sakit, mau dikasih sulit, mau dikasih derita, mau dikasih miskin, mau dikasih apa aja, andai kamu tahu pahala kesabaran menghadapi itu, niscaya kamu akan menganggap bahwa apa yang Allah beri kepadamu enggak ada apa-apanya. Itu tuh kayak dicubit dikasih 10 juta, mau nggak? Ayo jujur. Mau. Saya kalau bilang sama ibu-ibu nih, mau nggak? Saya cubit terus saya kasih 10 juta, mau? 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 Yang nyubit saya nih, yang nyubit saya, mau nggak? Mau kan? Betul nggak? Ibu tahu kan, saya kalau nyubit nggak bakalan keras-keras. Oh, saya nggak tahu Ustaz. Saya kasih tahu sekarang. Saya nggak tega. Saya kalaupun mencubit dirimu, saya pasti akan mencubitmu dengan pelan. Bahkan mungkin bagi seorang yang cinta sama saya, jangankan dibayar, saya cubit, kamu mau nggak? Walaupun kamu bayar 100.000, mau? Mau. Tuh kan? Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu persis Allah ngasih ujian dalam hidup kita tuh kayak gitu. Persis. Kalau aja kamu tahu bayaran yang Allah beri kepadamu, kamu akan menganggap, ya ampun, dulu tuh dicubit segitu doang loh, pahalanya segini gedenya, kesenangannya segini gedenya, kebahagiaannya segini gedenya. Tahu gitu saya bakalan minta dicubit terus aja waktu di dunia. Tahu gitu saya akan minta diuji aja terus waktu hidup di dunia. Begitu, andai kamu tahu. Tapi juga jangan belagu, jangan sok-sokan minta diuji. Saya kok hidup gampang-gampang aja ya? Apa jangan-jangan saya ini di akhirat nggak dikasih pahala? Ya Allah, uji dong saya ya Allah. Bukan. Sebab seperti yang tadi saya sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah udah ngepasin sesuai dengan takarannya. Semua yang Allah takdirkan udah sesuai dengan takaran masing-masing, gak akan pernah tertukar. Semuanya udah tertakar. Tenang-tenang aja. Jadi di saat kamu dikasih kepahitan dalam hidup, ingat bahwa janji Allah dengan pahala, balasan, kebahagiaan, keberkahan, kesenangan jauh di atas apa yang kamu sebut sebagai ujian. Ingetin manisnya balasan hingga membuatmu lupa sama pahitnya takdir yang sedang kamu jalani. Insya Allah. Keempat hal itu kalau kamu ingetin, insya Allah jadi lebih damai hatinya menjalani takdir. Hidup tak pernah ideal buat siapapun. Yang terjadi kepadamu dengan seizin Allah adalah takdir dari Allah SWT. Dan Allah tahu yang terbaik bagimu, itulah yang diberikannya kepadamu. Pahit yang kamu rasa adalah pil-pil yang harus kamu minum untuk menyehatkan dirimu, untuk menguatkanmu, untuk meninggikan derajatmu di sisinya. Sebab yang keempat, ada balasan pahala kesabaran bagimu tatkala kamu menjalani semua takdir Allah dengan cara yang terbaiknya. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan salah satu hal yang meringankan saat ujian-ujian datang dalam kehidupan adalah kedekatan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sekarang kita ada di asar hari Jumat, betul ya? Ada salawat diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi, siapa yang membacanya 80 kali pada asar hari Jumat, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya 80 tahun. Kita mau minta sama Allah SWT biar kita jadi hamba-hamba yang diampuni dosanya dengan berkat Nabi Muhammad. Kita biar jadi umat yang didekatkan dengan Nabi Muhammad. Kita mau minta pada Allah SWT di sore hari ini, di mana berkumpul bersama dengan kita perempuan-perempuan salehah. Di sana, di mana saya yakin di antara kita ada pasti hati yang dicinta Allah SWT, yang karenanya jadi penyebab mudah-mudahan kita pun juga dicintai Allah SWT. Kita meminta pada Allah SWT, semoga dengan keberkahan majelis ini, keberkahan Nabi Muhammad, keberkahan salawat kita kepada Nabi Muhammad, semoga segala kesulitan-kesulitan Allah gantikan dengan kemudahan. Terutamanya kesulitan kita menghadapi hati kita sendiri, kesulitan kita menghadapi rasa hati kita sendiri. Mudah-mudahan yang belum sabar Allah karuniakan kesabaran. Yang belum terjaga Allah jadikan kita mampu menjadi hambanya yang terjaga. Semoga saja dosa-dosa kita Allah SWT berkenan mengampuninya. Semoga semua dari kita apabila datang ajal menjemput kita, Allah matikan kita dalam husnul khatimah.
Kita akan baca sholawatnya 80 kali berupa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 80 kali. Yang masih pada punya air, silahkan dibuka airnya. Kita niatkan pada Allah SWT. Yang nggak ada air, jangan ambil air tetangganya. Maaf ya. Habis kan? Ini aja nanti. Habis ya. Semoga dengan berkatnya Nabi Muhammad, manusia yang hatinya paling damai, Allah karuniakan kita kedamaian dalam hati kita. Semoga dengan keberkahan Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia akhlaknya, Allah jadikan akhlak kita akhlak yang mulia. Allah jauhkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Udah siap? Kita meminta pada Allah SWT dengan keberkahan salawat Nabi Muhammad. Di asar hari Jumat ini disebut sebagai Sa'ah Fatimiyah. Jam-jamnya Sayyidah Fatimah berdoa, karena beliau tahu di waktu yang seperti ini doa-doa mustajab. Kita perlu banyak minta sama Allah SWT agar Allah selalu membimbing hidup kita, agar Allah tak pernah tega meninggalkan kita, agar Allah SWT menetapkan iman Islam di dalam hati kita, agar Allah SWT menjadikan kita hamba-Nya yang mulia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فاتحة بالقبول ودوام كل سوء وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة بحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحق هذا المجلس تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن والبؤس والضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا
ولا محروما. اللهم إنا نسألك من العقول أوفارها ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل مهل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dan semua yang sedang mendengarkan kajian ini. Pandanglah semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Kasihanilah semuanya ya Allah. Sayangilah semuanya ya Allah. Jangan lepaskan bimbingan-Mu dari kami ya Allah. Teruslah ajarkan kami ilmu-Mu ya Allah. Jangan lepaskan kami, jangan tinggalkan kami ya Allah. Kami seringkali tidak mengerti, kami seringkali tidak tahu dan sok tahu. Kami mohon padamu ya Allah, ajarkan kami ilmu-Mu. Karuniakanlah kepada kami ya Allah kemampuan untuk bersabar terhadap segala ujian. Karuniakanlah kepada kami ya Allah rasa ridha atas apapun yang telah Engkau tetapkan. Karuniakanlah kepada kami ya Allah keyakinan bahwa apapun yang Kau berikan kepada kami adalah yang terbaik dari-Mu ya Allah. Sayangilah semuanya ya Allah. Sayangilah semuanya ya Allah. Yang solehah, yang belum solehah, sayangi semuanya ya Allah. Yang hatinya baik, yang hatinya belum baik, sayangilah semuanya ya Allah. Yang hatinya bersih, yang masih kotor, sayangilah semuanya ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah hingga kami sanggup memahami apa yang seharusnya difahami oleh hamba-Mu yang saleh. Kami mohon padamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar, kasih ampunan yang besar padanya ya Allah. Yang merasa dosanya sedikit padahal banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami, sayangi anak-anak kami, sayangi orang-orang yang kami sayangi, sayangi suami kami, sayangi semua yang kami sayangi ya Allah. Bahagiakan hidup kami dunia hingga akhirat. Karuniakan kedamaian dalam hati kami ya Allah. Karuniakan kedamaian dalam hati kami ya Allah. Karuniakan ketenangan dalam jiwa kami ya Allah. Karuniakan keindahan dalam akhlak kami ya Allah. Karuniakan ketakwaan dalam jiwa kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat. Jauhkan kami dari segala maksiat. Ampuni segenap dosa ya Allah. Dan jadikan kami di sisa usia kami hamba yang terjaga. Ampuni untuk dosa yang telah terjadi. Jagalah kami di masa yang akan datang. Jauhkan kami dari segala dosa ya Allah.
Kami mohon padamu ya Allah, orang tua kami yang telah mendahului kami berpulang padamu, bahagiakan mereka di sisimu ya Allah. Keluarga kami yang telah terlebih dahulu berpulang kepadamu ya Allah, sahabat-sahabat kami, saudara-saudari kami, orang-orang yang kami cintai yang telah berpulang kepadamu mendahului kami, bahagiakanlah mereka di sisimu ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk mereka ya Allah. Pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad ya Allah. Orang tua kami, bahagiakan mereka di sisimu ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang masih ada, sehatkan badannya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hatinya ya Allah. Sibukkan dengan taat di jalanmu ya Allah. Jauhkan mereka dari dosa ya Allah. Kami menyayanginya, sayangilah mereka ya Allah. Anak-anak kami, ponakan-ponakan kami, orang-orang yang kami sayangi ya Allah, kami tak selalu dapat menjaga mereka. Kami bahkan tidak dapat menjaga mereka. Hanya Engkaulah yang dapat melakukannya. Lakukanlah untuk kami ya Allah. Jagakan anak-anak kami ya Allah. Tolong jaga orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Jauhkan mereka semuanya dari dosa ya Allah. Bimbing mereka menuju jalanmu ya Allah. Taruh mereka, tempuhkan untuk mereka seindah-indah takdir di jalanmu ya Allah. Dekatkan mereka dengan orang-orang saleh. Dekatkan mereka dengan orang-orang salehah ya Allah. Jauhkan mereka dari orang-orang jahat. Jauhkan mereka dari kejahatan-kejahatan setan yang terkutuk. Kami mohon kepadamu ya Allah, jaga kesayangan kami sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu ya Allah. Panjangkan umur guru-guru kami. Amin. Ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami. Betahkan kehidupan mereka di atas muka bumi ini, sebab kami sepertinya tak sanggup kehilangan mereka. Agar kami bisa lebih lama mendapatkan bimbingan-bimbingan mereka. Kami mohon kepadamu ya Allah, apabila ajal datang menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat tersebut kami hidup. Matikan kami pula dengan kalimat tersebut ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa dalam rahmat-Mu ya Allah. Dan sampaikan kepada kami syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi semua yang hadir. Sehatkan yang sedang sakit, mudahkan yang sedang sulit, dan lapangkanlah yang sedang sempit. Berkahilah kehidupan kami ya Allah, dunia hingga akhirat nanti. Bahagiakan hidup kami ya Allah, dunia hingga akhirat nanti.
kumpulkan kami dengan orang-orang soleh-solehah ya Allah, dunia hingga akhirat nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afabikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.